Nah, selama menghadapi COVID-19 ini, memang kita ada dana yang kita tawarkan. Untuk pemasaran kita sudah mulai pemasaran dari tempat kita di luar kota sampai ke Pulau Jawa. UMKM di Sabanar Baru, Tanjung Selor salah satunya terus berinovasi sebagai dukungan dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi. Di sini anyaman leping dan perempuan melebur menjadi satu. Ya, kita awal mulanya kita terbentuk dalam mulai kegiatan kerajinan anyaman ini, kita membentuk suatu kelompok kerajinan untuk ibu-ibu yang ada di sini. Tahun 2010 kita mulai sudah terbentuk dalam segala kegiatan kelompok anyaman kita di tempat ini. Di daerah Sabanar Baru, desa Kelurahan Tanjung Selor Timur. Untuk jenis kerajinan kita, banyak kegiatan jenis yang kita buat dalam kegiatan kerajinan ini, sepertinya kita membuat dari tikar, dari tas, topi, dan kita membuat satu alas piring juga untuk kegiatan dalam jenis-jenis kegiatan kelompok kita. Untuk mencari bahan anyaman leping hingga menjadi kerajinan tangan yang memiliki seni tinggi ternyata tidak mudah. Mereka harus naik perahu ke Tinting ke hilir sungai selama 2 jam perjalanan. Di lokasi pun tidak semua bahan dapat diambil. Ada kriteria khusus yang wajib diketahui. Dari tangan-tangan kreatif dan inovasi pelaku UMKM ini, sehingga sejauh ini cukup banyak tercipta sebuah kerajinan anyaman yang dapat diunggulkan di bumi pertiwi ini. Ya, untuk inovasinya, untuk kegiatan kita dalam kegiatan kita inovasinya itu segala jenis yang kita buat dalam inovasi kita sendiri. Untuk pemasaran kita sudah mulai pemasaran dari tempat kita di luar kota sampai ke Pulau Jawa. Sudah kita mengikuti kegiatan-kegiatan sepertinya pameran, itu sudah kita masuk dalam kegiatan pameran kita. Soalnya selama di sini untuk kegiatan ini, kalau untuk kelompok kita ini, kita punya ini aja yang mungkin yang agak unggul lah sedikit lah dalam kegiatan kerajinan. Karena di tempat kita ini kan tidak ada yang mengambil rumput seperti ini untuk kegiatan kerajinan kita. Proses dari anyaman kita dari awalnya, seperti apa yang sudah kita lakukan dari awal tadi, kita mengambil rumput, nah tadi itu sampai kita pulang tadi dalam mengikuti lewat sungai ya, ke Tinting, ya perahu itu kita sudah lewat sampai di sini. Prosesnya kita mengambil dari awal, terus kita sampai di rumah, kita potong kembangnya seperti yang tadi, terus kita menjemurkan. Habis kita menjemurkan sampai mengering, keringkan. Kalau kita memakai waktu yang untuk mengeringkan selama 3 hari, sebenarnya kita 3 hari untuk mengeringkan. Nah, baru kita proseskan yang lain sampai kita membuat pewarna seperti apa yang disampaikan tadi. Pewarna itu ada 3 macam pewarna: merah, hijau, biru, sama ungu tadi. Itu yang kita pakai. Kita masak dulu. Nah, setelah kita masak, baru kita keringkan lagi. Setelah kering, kita proseskan untuk menganyamnya. Anyaman leping tidak hanya mampu merajai di provinsi ini,
wilayah provinsi lainnya pun anyaman tersebut dapat merajainya. Jadi gini, kerajinan anyaman lapping ini memang sebagai pembinaan kita, ya memang pembinaan kita ini secara berjenjang ya, dari kabupaten kemudian sampai ke provinsi juga. Dan selama ini memang pembinaan kita itu kita berikan semacam sosialisasi dan pelatihan kepada mereka. Jadi bukan hanya itu aja, semua pelaku usaha kita ada di Kaltara ini, baik UKM maupun IKM itu selalu kita berikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Nah, selama menghadapi COVID-19 ini, memang kita ada dana yang kita tawarkan untuk mendapatkan modal usaha mereka itu adalah dari dana bantuan pusat maupun dana bantuan dari provinsi ya. Nah, pusat ini memang mudah sekali anunya untuk mendapatkannya, itu hanya melengkapi dengan BNI address saja. Cukup nama dan alamat aja, dan nomor HP dan nomor rekening yang bersangkutan. Kemudian untuk dana yang dari provinsi kita tawarkan juga itu mereka berkelompok minimal 10 orang, dan itu membuat proposal agak rumit sedikit anunya, tapi besarannya beda sedikit besarannya itu ya. Kalau pusat hanya 2.400.000, kalau kita yang provinsi itu 2,5 juta itu namanya ya. Nah, metode pemasaran kita beri kesempatan juga, ini kan ada peluang pemasaran kita baik melalui Smesco yang dari Jakarta itu, kita punya galeri di sana. Kemudian juga kita punya UMKM itu yang ada di sini di belakang ini. Termasuk kita juga menawarkan juga ke teman-teman IKM maupun UKM itu untuk pemasarannya melalui online juga. Kemarin kita ada unggulan, memang yang kita unggulkan itu ada berapa tempat memang yang anyaman itu. Salah satunya itu anyaman yang berupa ini tempat keranjang itu, termasuk yang lain-lainnya ada semacam tikar itu. Nah, sekarang itu sudah dipasarkan sampai ke luar negeri anunya. Ke luar negeri, Pak ya. Sampai ke daerah Eropa Barat itu ya, daerah Swiss itu kan. Nah, ini yang banyak yang dari mana, dari Sembakung itu anunya yang kita tawarkan. Nah, mereka ini kan hampir mirip-mirip aja anunya, anyaman mereka itu kan dari Malinau, Bulungan tuh hampir mirip, karena ini mereka kan hampir sama suku gitu kan, suku Dayak. Marganya saya Kenyah semua begitu kan, hampir mirip ya. Harapan ke depan memang semua pelaku usaha ini, pertama mereka bisa melestarikan budaya untuk anyaman dan kerajinan seperti anyaman ini, karena kan hampir punah ya kan. Pertama punah dari segi sumber daya alamnya, kemudian punah yang hampir punah yang untuk menganyamnya itu. Nah, kalau bisa mereka bisa melestarikan ya SDM-nya. Kalau bisa mereka bisa menelurkan lagi pada generasi yang muda lagi gitu ya. Dan harapan kita memang ya, di samping mereka punya kerajinan home industry itu di rumah, ya juga mereka nanti kita tawarkan untuk mendapatkan dana pinjaman melalui perbankan itu ya. UMKM Kaltara untuk membantu negeri memulihkan ekonomi di Bumi Pertiwi